Mau menyelidiki peristiwa Isra Mi'raj, apakah fakta atau mimpi daripada Muhammad? Kita baca dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Judul aslinya adalah As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham. Penerjemahnya adalah Fadli Bahri dengan diterbitkan oleh Darul Falah. Anda bisa beli bukunya ataupun bisa download secara online buku ini. Ternyata riwayat Isra Mi'raj tentang kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya Isra Mi'raj ini merupakan sebuah mimpi daripada Muhammad, yang mana Muhammad pada waktu itu sedang tidur di rumah seorang janda yang bernama Ummi Hani. Ummi Hani ini dulu pernah dilamar oleh Muhammad tetapi ditolak, kemudian dinikahkan dengan laki-laki lain. Ummi Hani ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Ini adalah halaman 304 bab 74 kisah tentang Isra Mi'raj, di mana Muhammad tidur di rumah Ummi Hani bin Abdul Muthalib. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku dari Ummu Hani binti Abdul Muthalib, yang nama aslinya adalah Hindun, tentang Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Hani berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu beliau tidur di rumahku. Beliau salat Isya akhir kemudian tidur dan kita juga tidur. Menjelang subuh, beliau membangunkan kita. Setelah beliau sholat subuh dan setelah kami sholat subuh bersamanya, beliau berkata, wahai Ummi Hani, sungguh aku telah sholat Isya akhir di lembah ini seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan aku tarik ujung kainnya hingga perut beliau terlihat, dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Ya, kemudian ada banyak lagi cerita lainnya. Ya, dia menyuruh budaknya mengikuti Muhammad. Kemudian Muhammad cerita, oh aku sudah diisrokan ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Ya, Anda bisa baca lengkapnya di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, teman-teman. Dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa peristiwa-peristiwa penting yang dipercayai dan dirayakan oleh umat Islam hanyalah merupakan sebuah mimpi daripada Muhammad. Peristiwa mengenai bagaimana wahyu pertama turun di Gua Hira juga adalah sebuah mimpi yang pada waktu itu Muhammad sedang tertidur, kemudian dia bangun dari mimpinya, dia ketakutan dan dia berlari pulang kepada Khadijah. Kemudian peristiwa yang sangat penting lainnya, yaitu turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Muhammad juga hanyalah mimpi pada waktu itu. Dia mengatakan, aku diperlihatkan di dalam mimpi, kemudian aku dibuat lupa, katanya. Ya, karena tidak ada saksi matanya. Sehingga Muhammad mengatakan, carilah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berbeda dengan peristiwa turunnya 10 perintah Taurat atau 10 perintah Allah, teman-teman, di mana seluruh bangsa Israel menyaksikan peristiwa tersebut dan diperingati tiap tanggal 6 bulan Syifan, yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita mengenal sebagai Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Sekarang kita menyelidiki peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman. Ternyata sama, teman-teman, juga sebuah mimpi. Kita baca ini adalah halaman 302 dari Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ini adalah surah 17 ayat 60. Itulah hadis riwayat Al-Hasan tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tersebut telah merangkum hadis riwayat Qatadah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Hisham berkata bahwa sebagian besar keluarga Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan rohnya. Jadi tubuhnya tertidur di rumah Ummi Hani, yang gak kemana-mana. Muhammad hanya bermimpi. Kemudian hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku,
Jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadis riwayat Al-Hasan, karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut. Jadi Isra Mi'raj ini mimpi, ya, sesuai dengan Quran surah 17 ayat 60. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Muhammad sendiri mengakui di dalam Qurannya dia sedang bermimpi, ya teman-teman. Nah, ini adalah halaman 302 bab 74 kisah tentang Isra dan Mi'raj. Jadi menurut hadis yang dapat dipercaya, yaitu dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan Aisyah, Isra Mi'raj ini hanyalah sebuah mimpi daripada Muhammad. Sekarang kita baca hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, berkenaan dengan firman, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Quran surah 17 ayat 60, itulah mimpi nyata yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau diisrakan ke Baitul Maqdis. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk di dalam Al-Quran, surah 17 ayat 60. Maksudnya adalah pohon zakum. Abu Isya mengatakan bahwa hadis ini adalah Hasan Sahih. Ini adalah hadis Jami' At-Tirmizi nomor 3059 kitab tafsir Al-Quran, dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3599 kitab perilaku budi pekerti yang terpuji. Hadis lainnya mengatakan demikian, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amru dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat, dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu selain sebagai cobaan bagi manusia. Dia menuturkan itu adalah mimpi sorotan mata jahat